Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, bertemu lagi di channel Simasi TV ini. Namun kali ini kita ada yang berbeda, yaitu kita membuat episode Samawa Sakidah Mawadah Warahmah. Nah, kali ini karena yang kita bicarakan tentang masalah keluarga, saya juga akan mengajak salah satu orang di mana dia adalah bagian dari hidup saya, yaitu istri saya tercinta, Bunda Lisma. Di jagat raya media sosial sekarang sedang ramai dengan permasalahan tentang anak dan ibu. Jujur saja, saya sendiri tidak pernah menonton video tersebut. Saya hanya melihat daripada postingan orang-orang. Saya hanya melihat tulisan meme-nya saja. Saya nggak pernah mengeklik video tersebut apa isinya. Cuman yang saya tangkap dari meme-meme para status teman-teman itu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah tentang perseteruan anak dan ibu. Tentu bukan hanya hal ini saja sebenarnya kali ini terjadi tentang masalah-masalah seperti itu. Semalam juga saya melihat berita bahwasanya ada seorang anak itu yang membacok ibunya dikarenakan sang ibu menyuruh anak tersebut untuk bebersih. Nah, kita sebagai orang tua pasti miris sekali melihat kejadian-kejadian semacam itu. Maka apa sih langkah-langkah kita sebagai orang tua agar hal-hal tersebut tidak terjadi? Nah, memang biasanya perseteruan itu seringkali ada itu antara ibu dan juga anak. Nah, ini yang mau saya tanyakan kepada istri saya tentang bagaimana sih sikap kita kepada anak agar anak tersebut tidak melawan ataupun nurut terhadap kita. Namun sekali lagi, pada dasarnya kita menginginkan anak kita nurut kepada kita itu bukan karena untuk kita, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana pendapat Bunda tentang masalah yang sedang ramai ini, dan apa sih tipsnya buat para orang tua semua agar hal-hal tersebut tidak terjadi pada keluarga kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan mau menggurui atau memberikan gambaran terhadap orang tua di luar sana, namun saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam menyikapi anak untuk bersikap kepada terutama orang tuanya sendiri ataupun orang lain. Yang perlu kita cermati yaitu adalah pertama, menjalin komunikasi yang baik terhadap anak. Komunikasi itu sangat penting ya, terutama dengan orang tua. Jadi si anak itu harus merasa nyaman terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai anak itu membatasi komunikasinya kepada orang tua dengan sebab perlakuan kita terhadap anak yang kurang begitu nyaman. Yang kedua, kita harus mengontrol emosi terhadap anak. Karena apa? Anak akan meniru kita sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari lingkungannya sendiri, terutama di lingkungan rumahnya sendiri. Untuk itu, yang ketiga, kita juga perlu tahu dengan siapa anak kita berteman dan dengan siapa anak kita bermain. Jadi dengan itu, jika anak sudah menemukan titik rasa nyaman kepada orang tua, mau apapun yang dia
alami, yang mau dia ceritakan tidak akan jauh sebelum orang lain, pasti kepada orang tuanya sendiri, karena satu itu harus menemukan titik nyaman terlebih dahulu. Baik, mungkin itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Tapi begini Bunda, terkadang kita menemukan itu, misalkan ada seorang anak itu merengek meminta main, sedangkan kita tahu bahwasanya dia itu bergaul kepada anak yang salah gitu, yang pada akhirnya membuat kita terkadang perlu berdebat dulu gitu. Di sisi lain kita tidak menginginkan anak tersebut main kepada orang tersebut, karena kita tahu perilakunya anak tersebut kurang baik, sehingga kita takut bahwasanya kita nggak mau anak kita ikut-ikutan nggak bagus dalam pergaulan. Nah, bagaimana sih cara agar kita mengingatkan kepada anak untuk tidak ikut dalam pergaulan yang tidak baik? Karena terkadang kita di rumah itu udah semaksimal mungkin untuk menjaga agar anak itu bergaul dengan baik, tapi ketika di sekolah ataupun di luar rumah itu kita terkadang tidak terpantau sepenuhnya gitu. Lalu bagaimana tipsnya? Jadi intinya anak harus merasa nyaman dulu terhadap kita. Setelah itu anak insya Allah dengan mudah akan menerima apa yang kita sampaikan dengan pengarahan kita, seperti apa berteman yang baik, berperilaku yang baik, cara bergaul yang baik. Jadi kita tidak melarang langsung, namun langsung memberikan pemahaman terlebih dahulu. Insya Allah dengan ini Allah memberikan kemudahan kita dalam mendidik anak, dan semoga kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian apapun terhadap anak, bisa mengontrol emosi terlebih dahulu, dan semoga anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Jadi kunci utamanya itu adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi ini berdasarkan dari pengalaman istri saya sendiri. Yang terpenting adalah komunikasi kepada anak, bagaimana caranya agar anak tersebut nyaman dengan teguran kita, intinya gitu, nyaman dengan saran kita. Lalu yang terpenting lagi adalah kita memahamkan akan anak tentang pergaulan di luar sana. Ada yang pergaulannya begini, ada yang begitu. Nah, itu yang perlu kita pahamkan kepada anak. Nah, memang miris banget ketika melihat berita-berita semacam itu yang akhirnya menjadi sebuah tontonan gitu. Di sisi lain ada hikmahnya bagi kita sebagai orang tua agar kita semacam itu, tapi di sisi lain ada buat hujah anak-anak yang memang selama ini begitu sama orang tuanya, sehingga kejadian-kejadian yang ramai sekarang ini bisa menjadi hujah mereka bahwasanya memang ada kok ibaratkan sesuatu yang sama dengan saya, yang pada akhirnya dia membuat dia mengikuti hal-hal tersebut. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak, agar bagaimana caranya agar nyaman terhadap kita, sehingga apa yang kita sampaikan anak tersebut mau mengikutinya. Mungkin itu dulu teman-teman bagi untuk series kali ini, nanti kita akan lanjuti di episode selanjutnya. Jasa pemulung khairul jasa, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami terus menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.